Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa usalli wa usallimu ala nuril anbiya wa rusuli wa ala khatamihim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul mursalin wa khataman nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, wabil khusus al-Ustadz Haji Fauzan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhinal kiram, Ustadz Mas Bukin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Ustadz yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Ketua Masjid At-Taqwa Bapak Haji Hendro beserta jajaran kepengurusannya yang mudah-mudahan istiqomah membawa Masjid At-Taqwa ini senantiasa makmur dalam kegiatannya, istiqomah dalam ibadahnya, dan banyak pula jamaahnya. Allahumma. Terkhusus ayahanda kami Bapak Haji Basir yang mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, Allah selalu berikan perlindungan, dan Allah senantiasa turunkan keberkahan dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, Rismawan Rismawati Masjid At-Taqwa Bandar Jaya Barat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kok gak amin toh Bu? Kasih malaikat kadung minggat amin. Gak jadi mulia dengan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita panjat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena sesungguhnya nikmat Allah masih diturunkan kepada kita semua.
Sebuah perintah yang Allah turunkan ketika ada hamba yang ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat, maka perintah yang Allah turunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, kata Allah, bagi siapa yang diberikan nikmat olehnya. Wala takfurun, jangan sampai engkau menjadikan dirimu sebagai orang-orang yang kufur nikmat. Mengapa? Karena sesungguhnya orang yang bersyukur Allah akan tambah nikmat kepadanya. Tapi orang yang kufur justru Allah cabut nikmatnya, diganti dengan azab yang sangat Na'udzubillah min. Hanya dua pilihan, jenengan mau ditambah nikmat atau dicabut nikmatnya. Silakan tentukan pilihan Anda dari sekarang. Votingnya hanya 1 menit. Monggo. Kalau memang kita ingin bersyukur, lihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari perut ibu kita, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Kita ini nggak tahu apa-apa. Begitu brojol dari perut ibu kita, oe-oe, nggak tahu apa-apa, Bapak. Tapi Allah kasih bekal kita, wa ja'ala lakumus sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, itu adalah hati, la'allakum tashkurun, supaya kita jadi orang yang mau bersyukur. Maka hari ini menentukan pilihan jenengan akan ditambah nikmat atau dicabut nikmatnya. Gunakan 3 hal tersebut. Telinga, dengarkan apa yang saya sampaikan, jangan malah ngobrol sendiri. Kedua, mata, tolong perhatikan. Jarang-jarang Ustadz Mustajab ada di sini. Benar? Sering lewat, tapi ngisinya jarang. Ibu-ibu gak pernah ngambil. Bapak-bapak baru ini, Jumatan dulu pernah, sekarang gak pernah. Iya. Loh, kok curhat? Ya enggak, sebenarnya gak dipanggil gak apa-apa. Saya sering dibilang, Pak Ustadz ini sekarang jadi laki-laki panggilan. Loh iya. Kalau ngomong saya ya sudah, saya pulang aja, ngapain agak alhamdulillah. Dan gunakan hatimu hari ini. Kenapa? Seorang pendakwah ketika diundang ini mengajak, bukan menjambak. Hari ini saya membina, bukan menghina jenengan. Hari ini saya ingin merangkul, bukan mukul jenengan. Kenapa? Karena di sini kami memberikan sebuah nasihat, maka nasihat itu untuk pengingatnya jenengan semua. Kalau jenengan sudah tidak ingat, maka hari ini berarti jenengan orang-orang yang sudah hilang akal. Hilang akal dikenal sebagai orang yang tidak. Orang yang tidak panas berarti sama saja dengan orang gila. Kira-kira mau dibilang orang gila, Bu? Dibilang orang gak waras, Pak? Maka kalau tidak mau, ayo apa yang saya sampaikan nanti renungkan dan amalkan dalam kehidupan. Kalau jenengan ingin jadi orang yang bakal bahagia selamat hidupnya, dunia akhirat, amin ya robbal. Kedua kalinya sholawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung tinggikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang nantinya akan mendapatkan syafaat, amin ya robbal.
Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan izin dan ridho dari Allah, malam hari ini saya bisa hadir di tengah-tengah panjenengan semua atas permintaan daripada sahabat saya Mas Bukin. Beliau beberapa hari yang lalu meminta saya hadir untuk mengisi kegiatan Nuzulul Quran. Beberapa permintaan yang disampaikan kepada saya untuk bisa disampaikan hari ini. Kaitan pertama pembangunan, alhamdulillah sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Kemudian kaitan penyemangat ibadah juga sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Kemudian kaitan dengan risma juga sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzan. Jadi tuntaslah tugas saya hari ini. Sekian dan wassalam. Gitu dong. Mohon maaf. Ya saya mau ngomong apa tadi udah lama. Sambungkan apa ceramah kok ya? Kata ayah tadi. Saya nyampaikan, Pak, tolong nanti sampaikan. Oh, siap. Lo namanya laki-laki panggilan ini sesuai pesanan. Kalau pesanannya sudah saya lakukan, tugas sudah selesai, tinggal nerima, Bang. Mohon maaf. Ya, kita isi dengan keceriaan. Kenapa? Yakin jenengan dari pagi sampai sore, wajahnya suram betul. Kenapa? Karena nahan kelaparan dan kehausan. Begitu sudah buka bahagia, tapi begitu sholat tarawih kecapean. Iya, jajanan juga cuma ini sisain. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita memperingati Nuzulul Quran. Ngapa harus diperingatin barang? Lo kan gitu dong. Rasul nggak pernah memperingati kok. Lo kan gitu. Tapi kenapa kita harus memperingati? Jangan dilihat yang demikian, tapi lihat efek sampingnya. Efek samping dengan adanya peringatan ini, jenengan harapannya akan menjadi generasi Quran yang akan mendapatkan keselamatan. Maka Nuzulul Quran itu sebuah peringatan karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran menyebutkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 yang tadi dibacakan dalam sebuah muqaddimah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan yang namanya Al-Quran. Bahkan di sisi lain Rasul menyampaikan kepada kita ketika kita berpegang teguh dengan dua pusaka yang ditinggalkan. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Maka kita tidak akan pernah tersesat. Justru kita akan selamat dunia sampai dengan Maka Quran ini, Bu, dijadikan sebagai hudan, petunjuk. Bapak, Ibu, dan juga Rismawan Rismawati, jenengan tahu nggak yang namanya petunjuk itu apa? Petunjuk itu biasanya kalau ada petunjuk jalan adanya di mana? Di depan. Karena kalau petunjuk jalan itu adanya di belakang, namanya kelewatan. Benar nggak? Lagi dalam perjalanan, mana petunjuk jalannya? Itu tadi Allah kelewatan. Tapi kalau ada di depan, ini yang akan memberikan arahan kepada kita. Kenapa? Dalam Quran itu jelas mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Maka jenengan jangan sekali-kali kok jauh dari Al-Quran, apalagi benci dengan Quran. Nun sewu, mohon maaf, yang benci dengan Quran itu cuma
diambil. Betul? Iya, padahal belum tentu mempan. Udah baca bolak-balik berbusa-busa, masih belum juga hilang kesetanannya. Wajar, karena dia pura-pura aslinya memang setannya dia. Maka ayatnya itu dibuang, kursinya lemparkan, selesai. Iya. Karena ini adalah Al-Quran. Setan itu takut kalau sudah dibacakan Al-Quran. Makanya ibu bapak, fenomena terjadi 1 tahun hanya 1 bulan sekali. Ada kegiatan tadarus Al-Quran, mohon maaf, masih ada yang di seputaran itu jengkel. Karena apa? Berisik, saya nggak bisa tidur. Gara-gara apa? Quran yang dibaca terus tadarusan sampai kemalaman. Ada di sini? Orangnya hadir? Pakai baju apa? Bahaya. Iya, jangan, ini cuma setahun sekali, Pak. Iya, syiar. Kenapa? Karena kita ingin menyentuh. Umar bin Khattab bisa masuk Islam itu gara-gara dengarkan siapa? Putrinya baca Quran. Masuk jenengan kok ada yang baca Quran malah kesetanan. Kurang ajar itu, berisik amat. Udah jam berapa ini gak selesai-selesai? Loh, Sayyidina Umar aja bisa masuk Islam, jenengan yang Islam malah kesetanan. Naudzubillah min. Tapi kayaknya di sini gak ada ya Pak ya. Alhamdulillah gak ada yang ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu begitu. Karena saking mulianya, jenengan mau baca gitu kan, pahalanya luar biasa. Iya, 1 huruf saja ini 10 kebaikan yang jenengan akan dapatkan. Makanya saya selalu mengingatkan ibu yang mengadakan kegiatan pengajian, biasanya kita mulai kegiatan pengajian itu cuma apa? Membaca basmalah. Benar nggak? Mari kita buka acara ini dengan ucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Kalau jenengan mulai dengan langsung baca Al-Fatihah, pahalanya lebih banyak. Percaya nggak? Karena apa? Bukan cuma bismillah yang dibaca, alhamdulillah dibaca, ar-rahmanir-rahim dibaca, maliki yaumiddin dibaca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca, ihdinas siratal mustaqim dibaca, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dibaca. Belum lagi serempak ngomong amin. Akhirnya apa yang menjadi tujuan kita Allah ridhoi, mudah-mudahan dikabulkan, amin. Makanya saya selalu ngajak, ayo Bu, ketika ngadakan acara apapun jangan cuma bismillah, Fatihah. Kenapa? Karena di situ yang baca Quran nggak semuanya, tapi kita ngasih kesempatan semuanya ikut baca Al-Quran, pahalanya juga banyak. Karena 1 huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Belum lagi Rasul menyampaikan kepada kita, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti Quran datang kepada kita di hari kiamat ngasih pertolongan. Karena gara-gara baca Quran. Tapi kalau Quran dilewatkan, ya Allah, ini yang Rasul sampaikan kepada kita, yusiku ayyatiya 'alan nasi zaman. Nanti akan muncul 1 zaman kepada umatku, kata Rasul. Apa? La yabqa minal Islam illa ismuhu. Islam itu nanti cuma tinggal namanya, alias tinggal identitasnya, alias Islam cuma makanya muncul orang buat peringatan untuk kita supaya kita selalu diingatkan lewat lagu Jaring Aku Islam kok namun KTP kan gitu loh. Yen ora sembahyang bakal susah uripe. Allahumma
apalagi nggak pernah sembahyang tapi ngakunya agamanya Loh iya. Sekian yang hadir Islam, Ibu. Bapak Islam semua yang hadir, mohon maaf. Ada yang bukan Islam. Gitu. Berarti apa? Kalau jenengan benar-benar Islam, ya harus lakukan apa yang menjadi bagian daripada Islam. Dulu ulama itu ngajarkan kita sampai dengan bahasa yang halus, tapi saking halusnya sampai kita nggak tahu lagi maksudnya. Iya. Orang dulu ngasih buat nama itu lagu seperti ini, Bu. Bocah angon, penekno, blinding kui, lunyu, penekno, kanggo basuh dodotiro, kanggo basuh dodotiro. Tahu maknanya? Itu lagu bukan sekedar lagu, gak sembarangan dibuatkannya. Kenapa? Cah angon, bocah angon itu siapa? Orang yang punya angon-angonan, yang punya ingon-ingonan, yang punya peliharaan. Saat itu adalah para raja-raja yang ketika rakyatnya sudah diislamkan oleh para pendahulu kita yang menyebarkan Islam di Indonesia, tapi rajanya banyak yang belum masuk Islam. Maka diingatkan demikian, penekno blimbing kui, suruh naik blimbing, maksudnya suruh kita masuk Islam. Iya, kenapa? Blimbing itu seginya ada 5, yang namanya 5 itu rukun Islam. Maka lakukan dulu yang pertama 2 kalimat syahadat. Kalau sudah itu lakukan yang namanya sholat. Senajan lunyu tapi kudu dipenek. Walaupun sulit sibuknya kita harus dilakukan. Kan gitu loh. Sama hujan-hujan gini, laksanakan, datang. Kenapa? Jangan jadikan sebuah alasan jenengan kondangan bisa datang, kosong sholat aja gak mau datang. Ini masjid tuh dibangun, menaranya sampai kelihatan bagus sekarang, coba luar biasa. Kenapa harus dibangun masjid kalau jenengan sendiri gak mau ngisi masjidnya? Ya loh, tadi mintanya mau diramaikan, bener gak? Gimana caranya rame? Loh, kalau cara saya gampang. Kenapa? Kalau cuma diadanin nggak rame, dibakar masjidnya. Woi Ustaz gemblong ini jelas. Ustaz kurang ajar. Lalu saya bilang sama ayah Basen tadi, bakar aja kan. Rame. Oh jangan, kata dia. Nah, ini loh perjuangannya luar biasa. Dananya aja dari masyarakat yang ada. Iya, tapi masyarakat cuma mau apa namanya? Memamerkan masjid, bukan memakmurkan masjid. Pak, jenengan itu nyumbang gitu kan, nuwun sewu. Sementara saat ini, loh aku ngomong baik ini. Kalau memang nanti ya nggak pas gitu ya sudah besok jangan undang lagi. Tapi kalau pas ya besok diundang lagi, aku undangannya. Ada. Orang nyumbang masjid itu pilihannya cuma ada 3. Iya toh? Setelah dia nyumbang, apakah dia mau memakmurkan masjid atau cuma sekedar memamerkan masjid atau mau memamerkan masjid? Pak Baleni, tak ulangin sekali lagi. Jenengan itu niatnya apa bangun masjid sebagus ini? Pertama, kalau nggak mau memakmurkan masjid, pasti cuma memarmerkan masjid. Kalau nggak kalau nggak memarmerkan masjid, yo memamerkan masjid. Bapak, iya. Kalau memarmerkan masjid, harus mulai lancar sini lah. Itu berarti jenengan cuma pinginnya nyumbang. Iya, kenapa? Harapannya nanti saya dibangunkan di surga rumah yang sangat megah. Loh, itu pahalanya, Pak. Makanya seneng lah kita nyumbang masjid. Jangan cuma usul tapi rawani pun. Ini bagusnya, gitu kan Pak
menaranya ditinggikan. Menara itu sarana supaya apa? Azannya kedengeran. Tapi tolong, mohon maaf. Ini mohon maaf. Iya, filosofinya ketinggian menara ini yang menyebabkan kupingnya wong sing serak-serak budek. Karena apa? Semakin tinggi corong itu semakin jauh jangkauannya, sehingga yang di seputaran nggak kedengaran. Akhirnya ya wajar kalau nggak datang ke masjid, betul? Kok nggak datang? Nggak tahu sih, nggak ada azan kok. Nah, iya yang kedengeran jauh. Makanya apa? Saya setuju kalau nanti dikasih lagi di sini apa namanya salon besar. Hitungan jadi luar dapat, dalam dapat kapok sampai kanan kiri. Ada merah belum tentu kapokmu. Loh, kita ini pingin begitu loh, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz. Kenapa? Dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Jangan dikira masjid ini nggak datangkan berkah, Pak. Berkahnya luar biasa. Nyumbang untuk masjid, insya Allah hartanya nggak akan habis, rezekinya akan lancar. Allahumma. Yang mau memakmurkan masjid, insya Allah nggak bakalan kesulitan. Lihat, ada yang jadi marbot, banyak yang memperdulikan mereka, ngasih bantuan. Toh buktinya kecukupan. Iya, bisa itu. Ada lagi yang cuma ngimamin masjid, luar biasa, Pak. Iya, berkahnya jadi imam, apalagi tukang azan. Jangan dikira azan Bilal, ya loh, sahabatnya Nabi Bilal bin Rabah, loh, jaminannya apa? Masuk Makanya kalau bisa yang azan itu jangan yang itu terus. Ini Rismawati sudah ada, ayo semangat, gerakan kegiatannya. Iya, masa yang azan yang sudah tua misalnya orang dari rumah aja ya semangat. Tapi kalau yang muda nih Rismanya, yang tadi ngaji-ngaji, yuk dijadwal. Iya, harus tampil. Kenapa? Karena subhanul yaum, ya, kalian itu adalah pemuda yang esok apa rijalul ghad akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Kenapa? Ini besok beliau ini sudah nggak bakalan ada di sini. Iya, bakal nggak ada. Jadi semangat, buat kegiatan apa yang kira-kira bisa bernilai positif. Gak usah khawatir, Pak, saya nanti mau jadi apa loh. Saya juga mikir dulu mau jadi apa. Nyatanya ya jadi manusia juga. Iya, ngomongin itu, alhamdulillah hidup. Iya, gara-gara apa? Dulu saya tuh pernah di Masjid Nurul Islam. Iya, sampai nginep di sana, tidur di sana, ngurusin azan segala macem. Ramadan gak pernah pulang. Ternyata apa manfaatnya saat ini? Allah kasih jalan rezeki yang tidak disangka. Jurusannya Eskom, Pak, aku kita. Eskom itu sarjana komputer, agama weraro, Pak, sini. Loh iya, tapi kenapa? Saya kerja di Kementerian Agama, di kantor urusan agama kecamatan terbagi besar. Loh, dipercaya malah diundang penceramah rumor ini. Loh, kan gitu loh. Kalau dipikir seperti apa, nggak nyambung sama sekali. Tapi Allah punya konsep yang berbeda. Maka para pemuda gak usah khawatir. Jangan takut engkau tidak akan makan. Jangan takut engkau tidak akan bisa sukses kehidupannya kalau engkau urusin masjid. Ayo bareng-bareng kita ramaikan. Kenapa? Karena dengan meramaikan masjid, memakmurkan masjid, maka akan menjadikan kalian semua hidupnya tambah keberkahan. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita nggak marmerkan masjid berarti mamerkan masjid. Tinggalnya di mana, gitu kan? Oh, saya tinggalnya di Ayani, gitu kan? Cempaka Putih, lingkungan 1, ya kan? Sebelah mana sih itu loh yang ada Masjid At-Taqwa yang baru diganti itu, menaranya jadi bagus. Iya, oh bagus ya, gitu kan? Tapi nggak jamaahnya nggak tahu. Loh, kok nggak tahu? Ya saya nggak pernah ke situ. Ya. Lah terus kemana? Saya jamaahnya di luar, ya Allah. Ya aku udah di wong kene nek sik jamaah metu.
tahu itu pada sholatnya di Istiqlal. Itu Istiqlal sudah punya jamaah sendiri, jangan di sini. Loh kan gitu dong Pak Basir ya? Iya, saya luar biasa dengan Pak Basir ini loh kan. Beliau dalam kondisi yang kurang baik, tadi dapat informasi masih kena saraf kejepit. Tapi masih rajin loh ke sini. Lah kita yang sehat malah jauh-jauh. Terus untuk apa masjid kita? Kalau bukan kita, mohon maaf. Makanya apa saya cuma mengingatkan tadi, ya Pak ya. Saya tadi cuma mengingatkan. Supaya apa? Inilah kita, milik kita. Kalau bukan kita siapa? Kalau bukan sekarang kapan? Kasih contoh kepada mereka generasi muda. Yuk bareng-bareng kita sholat di sini. Loh Pak, saya mau sholat sini itu nggak maunya Pak imame kesuwen. Jadi imam yuk bijak sana, yuk bijak sini. Loh iya, jangan terlalu lama. Juga jangan terlalu cepat, kasihan. Kenapa? Mereka itu banyak yang orang tua yang sudah umurnya sudah mulai kendor. Lah kalau saya mau, iki langsung pretel kabeh Pak. Copot umurnya nanti wah kasihan, apalagi yang disarap kejepit. Apalagi yang kelamaan kasihan. Bismillahirrahmanirrahim. Suwe. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enak nih Istiqlal. Akhirnya gitu, hati-hati makanya santai aja. Lihat dulu. Jamaah seneng. Kapan kasih cepet kasih lah. Lagi batin gitu aja tarik dulu. Enak. Standar aja lah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yakin kalau standar gitu seneng Pak? Iya Bu ya. Tapi kalau udah kelamaan saya pernah gitu. Kebetulan gitu kan orang-orang tahu saya itu Pak Ustaz. Ayo Pak, sampai nikmat enggak usah. Ada yang kelihatan lebih misalnya monggo jenengan. Wah, ternyata Pak ya. Dengan pedenya maju saya dalam hati batin gitu kan. Kalau orang itu ada yang namanya unggah-ungguh, nah kalau orang Jawa itu kan duwe adat lah gitu kan. Gayanya apa? Yang namanya orang punya ilmu itu ngerasa kayak nggak punya ilmu. Monggo jenengan pun terus aja jenengan mawon. Alah pun jenengan kok. Wis kon jenengan wae. Wis kono wis. Alah wis ini. Wis kono. Bener nggak? Rata-rata kalau kita temu di desa orang-orang yang memang ilmunya ada pasti begitu Pak. Nggak ada gitu. Monggo jenengan. Yolah kayak aku. Nggak ada Pak gitu. Karena dia ngerasa imam ini berat. Iya. Apalagi kayak saya berat betul badannya. Dulu ada begitu saya tak suruh kok malah langsung. Oh ya wes alhamdulillah aman. Kenapa? Karena ini akan menanggung segalanya. Begitu sudah mulai Allahu Akbar batin waduh suwi lagi. Begitu mulai saya ikut Allahu Akbar. Kadang Allahu Akbar sih masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai saya mikir ya Allah, suwi. Saya yang saat itu masih muda, tapi bukan berarti sekarang tua loh Bu. Ini masih muda juga Bu. Saya aja yang muda aja langsung mikir ya Allah lama ini, lama. Dilalah kok yo nyekel HP ini beratur lah. Sabar oh ya, bisa sholat. Makanya hati-hati. Ini kadang bisa menjadikan apa? Jamaah males. Ya akhirnya ini disiasati. Ditambah lagi sekarang luar biasa. Iya, Jumat yang males Jumatan akhirnya apa? Dibuat ada Jumat berkah, ada makanan. Akhirnya apa? Kalau di sini nggak ada makanan, yakin nyari ke masjid yang ada makanan. Makanya apa? Masjid itu mohon maaf
iklan oleh Bandiklat Palembang gitu kan, selama 1 minggu berturut-turut tentang kemasjidan. Ini intinya cuma satu kok. Kita hafal doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Artikan sendiri. Itulah yang harus dilakukan oleh pengurus. Kalau sudah tahu seperti itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Bagaimana pola pikirnya pengurus menjadikan masjid bisa membuat jamaahnya selamat dunia akhirat. Allahumma. Wa afiatan fil jasadi. Gimana caranya pengurus berpikir jamaahnya itu nggak ada yang sakit kayak Pak Basit? Loh, kan begitu loh. Mohon maaf kalau ada yang sakit begitu dibiarin bengke wais kuwe mati. Hati-hati maaf lah. Kadang ada yang dibiarkan saja. Kalau dia berpikir, maka gimana caranya? Minimal datangkan orang puskesmas, orang kesehatan. Yuk, cek apa? Cek tensi darah. Kenapa? Itu udah bagian sudah tahu kok apa tensinya tinggi kan? Banyak istirahat gitu kan. Jangan terlalu capek. Imamnya juga tahu ini yang sering jamaah, ini tensinya tinggi. Jangan sampai dia ngimamin kelamaan. Karena kalau naik darah bahaya. Langsung semaput kan? Ini perlu gambaran. Makanya apa? Sekarang ada masjid sudah punya ambulan sendiri. Nah kan gitu loh. Karena dampak dari apa? Wa'afiatan fil jasadi. Kerjasama dengan rumah sakit supaya apa? Jamaah yang sakit sudah ada relasi tempatnya. Jadi di situ nggak nunggu lama. Bisa Pak? Bisa. Caranya bagaimana? Pendekatan kepada direktur rumah sakitnya. Dapat. Ormas-ormas itu dapat Pak. Kenapa? Itu mohon maaf ada salah satu ormas kerjasama yang dia punya BPJS dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3, dari kelas 3 naik ke kelas 4, kelas 4, kelas 5, 6, 7. Ada nggak? Oke, tak pikir sekolahan tadi. Ada yang dia itu nggak punya BPJS, ditanggung bayarnya separuh. Kemudian di sana asal sudah punya member kartu kerjasama kemitraan, akhirnya apa? Gak perlu nunggu lama. Biasanya datang nyampe sana, oh Pak belum ada kamar, sabar ya. Begitu ada kartu itu cepat. Saya kemarin anak di awal Ramadan hari Jumat masuk, saya masukin itu di UGD banyak orang Pak. Saya tunjukin kartu itu Pak, selesai. Yang lain belum masuk langsung dapat kamar. Iya, aku ya BPJS juga gratis. Kelas dulu, munggah kelas dulu Bu, alhamdulillah. Ini bisa kita lakukan. Wa'afiatan fil jasadi, wasiyadatan fil ilmi. Adakan kegiatan, alhamdulillah TPA-nya ada, TK-nya ada. Loh iya, ini jarang di Bandar Jaya Barat yang ada sama seperti ini. Yang ada TPA-nya Nurul Islam jalan di sini, kemudian di mana lagi ya, ada TK-nya. Ini takwa ini termasuk bagusnya takwa ini, ya. Makanya ayo dukung, punya anak masukkan sini. Ngapain jauh-jauh, di sini aja ada kok. Iya toh? Pak saya nggak percaya dengan gurunya. Loh, emangnya kamu juga bisa jadi guru? Iya toh? Kita aja nggak bisa ngajarin ke anak, masa nggak percaya sama yang sudah jadi guru seperti ini? Loh kan gitu toh? Nah iya, kita nggak percaya sama orang, ya kita sendiri aja nggak bisa dipercaya. Makanya apa? Kita coba percayakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini prosesnya. Pokoknya ayat tadi kita gunakan, insya Allah aman jadi pengurus dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena kuncinya adalah memakmurkan masjid. Dua hal ya. Tadi Risma sudah, masjid sudah. Apa mereka? Sesuai pesanan kok. Jadi Bapak Ibu ya, ini nuzulul Quran. Bagaimana kita itu diingatkan kembali tentang Al-Quran. Jangan sampai Pak. Kalau tadi kita jadikan dia sebagai petunjuk itu di depan, ini sekarang sudah mulai kacau Pak. Iya, mohon maaf kalau kita kembali flashback ke masa lalu, jenengan waktu masih ngaji, Quran itu dipegangnya di mana? Depan, walaupun hujan megang payung. Mas mungkin ya kita pernah ngalaminnya. Megang begini pakai payung, masih tetap begini Pak. Kenapa? Karena kita pingin anak-anaknya itu cinta dengan Al-Quran. Karena cinta itu munculnya ada di dalam hati, hatinya ada di sini. Kan begini lope-lopenya, kan begitu dong.
maka Quran ditaruh di sini. Tapi mohon maaf, zaman sekarang karena apa? Gayanya mau memuliakan Quran. Gayanya mau memuliakan Quran, Quran yang akhirnya disembunyikan. Disembunyikannya di mana? Di dalam tas. Tasnya ditaruh di mana? Ditaruh di belakang, di cangkling. Akhirnya Quran bukan lagi hudan petunjuk, tapi karena jadi kelewatan di belakang. Karena di belakang terus. Bagaimana kita mau cinta dengan Al-Quran? Mohon maaf. Iya, saya pernah ngalamin naik sepeda, megang Quran, kemudian hujan di sini ada payung sampai diselipin gini. Aduh, wis mabur gini. Iya. Kenapa? Karena saya berharap betul Quran itu ada di dalam hati saya, merasa cinta terhadap Al-Quran. Tapi sekarang tidak. Yang masih terlihat begitu yang mereka punya pondok pesantren karena mungkin di sana. Begitu mau ngaji baru Qurannya begini. Masa kita kalah dengan yang sebelah? Iya, hari Minggu mereka berani nenteng. Iya kan? Berani, masa kita nenteng enggak? Anak-anak sudah diajarkan begitu. Mohon maaf. Ayo, filosofinya tuh seperti itu supaya cinta ditaruh di dada kita. Kemudian kedua, jadi petunjuk untuk mereka. Maka nuzulul Quran ini luar biasa. Turunnya Al-Quran di tanggal 17 ataupun malam ke-17. Loh ya, 17 luar biasa Allah turunkan. Walaupun mungkin awal mulanya berangsur-angsur, ya. Yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Muncul ayat yang pertama, Iqra, bacalah. Maka apa? Inilah yang menjadi tonggak kita. Ayo kita baca Quran kita. Adakan kegiatan-kegiatan ngaji. Bukan hanya untuk anak-anaknya, bapak-bapaknya kalau perlu. Ayo Pak, kita ngaji. Kenapa? Karena memang ngaji itu luar biasa. Walaupun jenengan sudah bisa ngaji, mohon maaf, saya kemarin gambarkan juga. Saya sekarang diamanahkan jadi ketua Masjid Al-Barokah, Pak. SMP 3 ke sana. Saya adakan ngaji tiap habis maghrib sama bapak-bapak. Awalnya hanya ada 1 orang, naik jadi 2 orang. Sebelum Ramadan kemarin berjalan sekitar 2 minggu, alhamdulillah ada sekitar 7 orang, gitu kan? Saya kasih gambaran dengan teman-teman semua, dengan bapak-bapak yang ada. Pak, saya nggak melarang jenengan mau tadarusan. Habis maghrib biasanya mereka tadarusan. Kalau cuma tadarusan, jenengan cuma dapat 1 pahala. Pahala apa? Baca Quran. Tapi kalau jenengan ikut dengan saya, ayo kita belajar Quran, jenengan dapat 2 pahala. 1 pahala belajar Al-Quran, yang kedua pahala baca Quran. Benar nggak? Kalau kita baca doang kan cuma dapat pahala baca, tapi kalau kita belajar bisa dapat. Terus ibu-ibu gimana? Ada caranya. Jenengan ngaji biasanya kan cuma bacaan ayat suci Al-Quran 1 orang. Kalau mau dapat pahala semua, dapat pahala belajar Quran dan baca Quran, maka yang baca gini. Gimana caranya? Ayo Bu, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Shadaqallahul Azim. Loh, kalau nanti kelamaan kasihan yang ceramah, waktunya sedikit. Kalau malam gini kan gak apa-apa lama. Lama gak apa-apa Bu. Tapi kayaknya makanannya udah siap, saya kasihan juga. Keburu hujan nanti di sana gak ada taruh masalahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas nih. Pas jam 10 udah jalan. Nanti kalau saya lanjutin, jenengan tambah nyaman, akhirnya materinya selesai, besok nggak undang lagi. Cukup sekian aja lah Pak ya. Bapak Ibu, intinya hari ini ayo gitu kan. Sebenarnya bukan sekedar pesanan, tapi ini memang runtutan. Runtutan untuk apa? Kita Ramadan ini ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu sesungguhnya gitu kan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan surga. Iya, makanya apa? Sebuah ayat yang Allah sampaikan dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka tsummas taqamu, ayo teruskan, ayo istiqomahkan, jangan sampai kita kendorkan. Kenapa? Tatanazzalu alaihi
malaikat Allah takhafu, yang menyampaikan jangan sampai kita takut. Wala tahzanu, jangan pula kita bersedih. Wa absyiru bil jannah, ada berita gembira, surga menanti kita semua. Allahumma. Karena sesungguhnya al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Surga itu di bulan Ramadan ini menjadi peluang besar untuk kita dapatkan, karena salah satunya adalah disediakan bagi orang yang talil Quran, yang mau baca Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selepas ini kita semakin ramai membaca Al-Quran. Setelah ada tadarusan, tidak ada yang kesetanan, alias semuanya senang dengan bacaan Al-Quran. Tapi saya kasih saran, tolong kalau sudah mulai jam 10 ke atas ya dikecilkan, jangan malah dibesarkan, jangan kecilkan. Kalau perlu suara dalam. Iya, itu aja. Mudah-mudahan tambah keberkahan kita melalui Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya diminta satu aja, nanti doanya biar Pak Ustadz Ali Musna saja. Ya. Beliau Pak Basir tadi minta satu doa, mudah-mudahan lama ini Allah kasih ujian kesehatan beliau, Allah senantiasa berikan kesehatan, dicabut sakitnya, diganti dengan sehat, berangsur-angsur semakin sehat dan semakin kuat, tambah istiqomah ibadah, tambah manfaat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita yang mungkin ada yang sakit, entah sakit hati, entah sakit akalnya, entah sakit jiwanya ataupun badannya, mudah-mudahan semuanya jadi sehat. Doanya satu bareng-bareng Pak Ibu, ya kita bisa semuanya. Yang punya aqua silakan dibuka aquanya, kita bacakan sholawat tibil qulub bersama-sama 3 kali ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita biukan, kita minum, yang sehat tambah sehat, yang sakit jadi sehat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, wassalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya rijalul ghaib, assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Assalamualaikum ya Sultan Abdul Qadir. Ibtiqa imatul lawli syafa'ati Rasulillah ala hadinya wa ala kulli niyatin sholihah khususan wasilah sholawat tibil wa bi karamati sultanil awli wa bi aun ulama ilahi Jawa wa Sumatera sehat afiat ya syafi'al amr. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyat
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Silakan sebutkan, niatkan air ini adalah wasilah, yang menyembuhkan adalah Allah. Wasilah air ini kita minta sama Allah, yang masuk untuk tubuh kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Yang ada penyakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan dan menjadi benteng dari segala penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya Allah, sehatan wa afiatan wa salamatan wa barakatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah ya syafiyal amrad, 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 fiaka syafiyal syufa, fiaka syufa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Tiupkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Boleh nanti kalau mau langsung diminum, kalau mau dibawa pulang nanti campurkan saja di rumah. Tapi ingat, yakini bukan airnya tapi doanya. Air cuma wasilah, yang ngobatkan Allah. Nanti takutnya sini gara-gara air lagi. Enggak, Pak. Ini cuma caranya masukin gitu kan. Gitu. Kalau kita mau masukin tangan kita langsung ambil penyakitnya, mati kita. Maka air inilah yang masuk nanti yang memberikan penyembuhan. Tapi Allah, sekali lagi jangan salah di niat. Sekian, dan kita angkat tangannya Pak ya. Yuk, di akhir ini angkat tangannya semuanya tinggi Bapak Ibu ya. Oke ya. Jangan ragu-ragu mau kita mau gini. Ya, dadah Pak. Sampai jumpa yang akan datang nanti doanya Pak Ali Musa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir